Ini teman-teman bisa lihat jadi saya pakai sistem COD sama transfer. Ini ada yang transfer yang sebelah kiri 128.000, yang tengah ini kurang lebih 150 ribuan. Kita nggak hitung ongkirnya ya, jadi ini murni paketnya aja. Terus sebelah kanan ini dia pakai COD 150.000. Terus yang berikutnya ini closing lagi 85.000. Terus ini closing lagi 85.000, ini closing lagi 150.000 gitu dari tanggal 27 sampai 31. Sebenarnya ini ada lagi yang follow up cuma belum saya masukin. Jadi ada lagi yang repeat order cuma belum saya masukin. Jadi kalau di total itu bisa kurang lebih sekitar sejutaan. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video ini. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat semuanya. Amin. Di video kali ini kita akan belajar tentang studi kasus modal beriklan saya yang cuma Rp250.000 dan bisa dapat sekitar Rp1 juta. Jadi sekitar 4 kali lipatnya. Nah kita akan bongkar strateginya dalam beriklan di Facebook sama Instagram Ads. Sebelum kita mulai, karena dari kemarin lumayan banyak yang nanya soal kelas private Facebook sama Instagram Ads, lewat DM sama lewat komen, jujur aja saya sebenarnya nggak pernah buka kelas private Facebook sama Instagram Ads gitu, karena memang saya bikin YouTube ini ya murni karena memang pengen sharing aja gitu. Ya sekarang saya percaya makin banyak sharing ya rezekinya mendatangnya dari mana aja. Nah, ya akhirnya karena lumayan banyak yang request sama yang nanya, yang emang pengen diajarin secara private, ya udah akhirnya saya coba buka, tapi saya maksimalin orangnya, pesertanya. Saya maksimalin itu maksimal cuma ya kisaran 3 sampai 5 orang gitu. Jadi ini bukan program utama, bukan project utama, jadi memang yang perlu digarisbawahi, saya bikin ini itu dengan jadwal yang nggak nentu, jadi nggak pasti ada tiap bulan. Ya kalau memang saya kebetulan lagi ada waktunya, ya udah, ya, saya mungkin bisa buka gitu, karena memang tujuannya ini bukan project utama. Kebetulan saya handle beberapa project bisnis, jadi takutnya kalau saya open private malah nggak kekejar waktunya, kayak gitu. Jadi takut malah ngecewain. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin emang pengen tertarik untuk kelas private, tapi saya nggak janji waktunya kapan, bisa waiting list dulu aja. Bisa komen, atau yang paling banyak langsung DM ke Instagram saya, atau mungkin ke contact person. Gitu. Nanti kalau memang ada waktunya atau ada slotnya, ya nanti akan diinfo. Gitu, oke. Tapi ya sebisa mungkin teman-teman di awal ya udah nikmatin aja YouTube-nya, karena memang sebagian besar ya saya bongkar di sini strateginya. Kalau private mungkin lebih ke studi kasus ya produk yang teman-teman pegang, ya mungkin bedanya itu. Oke, tapi sebisa mungkin saya akan bongkar semua di video YouTube ini. Oke, kita langsung masuk aja ke materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi ini sebenarnya salah satu materi yang cukup menarik ya. Ini yang salah satu materi yang udah ditunggu-tunggu juga. Gimana sih caranya modal iklan Rp250.000 bisa dapat sekitar Rp1 juta. Oke. Nah, kita langsung aja masuk ke dashboard-nya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman di sini bisa lihat ya, saya buka iklan tanggal 26 Juli. Jadi ini salah satu contohnya aja. Tanggal 26 Juli itu iklan saya Rp259.000 ya, 259.523. Yang bawah nih, kelihatan ya, amount spend. Ini budget yang saya keluarkan. Jadi di sini jalan beberapa iklan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dari mulai budget yang keluar berapa, total yang lead-nya itu berapa, sama cost per result atau cost per lead-nya berapa. Nah, di sini saya menggunakan formulir. Di sini saya menggunakan WhatsApp. Jadi saya ada yang pakai formulir, ada yang pakai WhatsApp juga. Nah, di sini saya menggunakan WhatsApp. Jadi lead ini adalah orang-orang yang ngeklik tombol WA. Oke, jadi ini bukan orang yang beli ya, tapi orang yang minimal tertarik atau pengen tanya-tanya dan dia udah ngeklik tombol WA. Oke, jadi di total tuh ada sekitar 19 tambah 6 tambah 2, sekitar 27 ya. 27 orang yang ngeklik tombol WA. Oke. Nah, dari 27 orang yang ngeklik tombol WA, kan nggak semuanya masuk ke WA. Ada yang mungkin ngeklik doang, tapi pas di WA itu dia nggak enter. Ya itu mungkin banyak ya kejadian kayak gitu ya. Biasanya persentasenya kalau saya sekitar ya bisa 50 sampai 80% gitu. Keseringan sih 70 sampai 80%. Jadi dari 27 yang ngeklik tombol WA itu nggak semuanya. Ya paling 70%-nya sekitar 20-an lah, 18 sampai 20-an kurang lebih. Gitu. Nah, ini beberapa capturean. Jadi langsung saya capture biar ada buktinya, capturean closing produk. Oke, ini ada beberapa yang saya blur ya alamatnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini harga produknya itu saya jual dari mulai Rp85.000
sampai Rp300.000 gitu. Tapi yang best seller yang sekitar 80 yang 80 sampai 100 ribuan lah kurang lebih. Nah, ini data. Jadi produk saya itu bedanya produk edukasi. Nah, kalau produk edukasi itu biasanya nggak closing langsung di hari itu. Oke, yang di hari itu ada, tapi yang paling banyak biasanya besoknya. Nah, kalau model bisnisnya kayak saya, model produknya kayak saya, itu biasanya hitungan seminggu. Jadi bahkan contoh saya iklan hari ini nih. Nah, sampai minggu depan itu masih ada yang bisa beli. Dan mungkin banyaknya memang nggak hari ini. Jadi mungkin baru beli itu besok, lusa, ya sampai minggu depan. Karena memang produk saya itu produk yang edukasi. Nah, biasanya kalau produk edukasi ya kita butuh edukasi dulu, kita butuh follow up dulu, butuh ngiyakinin dulu lah intinya. Nah, ini iklan dari tanggal 26, akhirnya baru closingnya besoknya tanggal 27, 28, 29, sampai 30-an kurang lebih. Nah, ini saya coba bongkar satu-satu ya. Ini teman-teman bisa lihat, jadi saya pakai sistem COD sama transfer. Ini ada yang transfer yang sebelah kiri 128.000, yang tengah ini kurang lebih 150 ribuan. Kita nggak hitung ongkirnya ya, jadi ini murni paketnya aja. Terus sebelah kanan ini dia pakai COD 150.000. Terus yang berikutnya ini closing lagi 85.000. Terus ini closing lagi 85.000. Ini closing lagi 150.000 gitu dari tanggal 27 sampai 31. Sebenarnya ini ada lagi yang follow up, cuma belum saya masukin. Jadi ada lagi yang repeat order, cuma belum saya masukin. Jadi kalau di total itu bisa kurang lebih sekitar sejutaan gitu. Jadi dari sini aja udah sekitar 700 ribuan, ditambah dari repeat order ada 2 sampai 3. Pokoknya kalau saya hitung total dari budget Rp250.000 itu dapat sekitar kurang lebih sejuta. Jadi sekitar 4 kali lipatnya gitu. Nah, ini beberapa bukti transfernya. Oke, sebenarnya masih banyak. Ini baru salah satu contohnya aja. Nah, kemudian kalau saya total, jadi budget yang saya keluarkan itu 259.000. Ini kalau saya rangkum ya. Di 26 Juli 259.000, kemudian lead-nya ada 27. Oke, chat-nya sekitar 20. Jadi kalau lead itu kan ngeklik tombol WA tapi nggak semuanya masuk ya, yang tadi saya bilang di awal. Nah, saya dari 27 orang yang ngeklik tombol WA, yang beneran ngechat itu 20 orang. Itu dari 20 orang yang chat WA, ada juga yang DM Instagram, itu sekitar 4 orang. Oke, nah total jadi ada sekitar 24 chat lah yang masuk. Dari 24 chat yang masuk ini, closingnya dari tanggal 27 sampai 31 itu sekitar 6 orang. Jadi dari 24 chat, itu closingnya ada sekitar 6 orang. Nah, 6 orang ini gabungan antara closing di hari itu sama closing follow up. Gitu, oke. Dan ini termasuk ada juga yang repeat order. Jadi kalau di total dengan closing 6 ini, itu omsetnya sekitar Rp748.000, ditambah repeat order Rp300.000, total sekitar Rp1.048.000 gitu. Nah, dengan ROAS keuntungan kurang lebih sekitar 4 kali lipat. Jadi modal 259 dapat sekitar Rp1.048.000. Nah, ini datanya. Nah, sekarang gimana sih strateginya biar teman-teman juga bisa ngelakuin hal yang sama, bahkan lebih tinggi hasilnya? Nah, ini silakan dicatat ya, dan jangan lupa nanti teman-teman bisa praktekin ke bisnisnya masing-masing. Oke, yang pertama, nah ini dia. Jadi, audiens yang saya gunakan itu bukan audiens yang interest. Makanya saya kan bilang nih di video-video sebelumnya, kalau teman-teman emang nontonnya bertahap ya, kalau emang teman-teman nontonnya rutin dari awal, itu teman-teman paham bahwa konversi yang paling tinggi itu biasanya di custom audience, jadi menggunakan retargeting. Nah, makanya yang saya gunakan ini, itu audiensnya bukan audiens yang baru, tapi audiens yang memang dia levelnya mungkin masih cold, atau mungkin warm, tapi dengan konten yang saya berikan di tahap berikutnya, itu membuat dia akhirnya jauh lebih yakin. Ya, efeknya bisa jadi hot juga. Jadi intinya secara audiens, teman-teman gunakan audiens yang lebih matang, yaitu custom audience. Bisa dari pixel, bisa juga dari video view, gitu ya, atau dari engagement Instagram dan seterusnya. Intinya gunakan custom audience. Kalau saya itu paling sering menggunakan custom audience pakai pixel, view konten sama lead, dan yang kedua pakai video view. Jadi orang-orang yang minimal udah nonton 25 sampai 50% video iklan saya. Nah, itu saya retargeting kayak gitu. Jadi tujuannya dia bukan orang baru, dia emang udah pernah kena iklan kita, udah tertarik tapi belum beli. Makanya kita retargeting menggunakan konten yang baru lagi. Oke, tapi dengan orang yang sama. Jadi itu ya, poin pentingnya, gunakan custom audience. Karena ibaratnya custom audience ini mereka udah kena iklan kita, mereka tertarik tapi mereka belum beli. Gitu. Berarti kan tugas kita gimana caranya biar bikin mereka beli. Gimana cara biar bikin orang beli? Bikin mereka biar yakin. Yakin terhadap apa? Banyak. Terhadap produk kita, kualitasnya gimana, BPOM-nya ada atau enggak, pengirimannya cepat atau enggak,
original atau enggak, testimoninya banyak atau enggak, dan masih banyak lainnya. Jadi bikin konten yang ngebuat dia jadi yakin terhadap produk kita, dan kita iklankan ke orang-orang yang memang itu aja yang udah tertarik gitu. Jadi jangan pakai pasar baru lagi. Oke, itu kalau memang teman-teman ingin mendapatkan ROAS yang lebih tinggi. Yang kedua, tingkatkan closing rate admin. Nah, apabila menggunakan WhatsApp ya. Jadi kan memang ada beberapa orang yang fokusnya di formulir, ada juga yang pakai WhatsApp, dan ada juga yang full menggunakan website gitu. Nah, kalau saya, sebagian besar saya itu masih menggunakan WhatsApp. Jadi dari iklan masuk ke landing, dari iklan masuk ke landing page, dari landing page dia baca-baca penawaran, kalau tertarik dia akan masuk ke WhatsApp. Nah, jadi saya akan arahkan ke WhatsApp. Nah, di WhatsApp itulah baru kita edukasi lagi gitu. Tanya jawab lah intinya. Dia butuh apa, produknya apa, kendalanya apa, ya udah kita kasih paket-paket dan seterusnya. Nah, poin pentingnya teman-teman, kalau di WhatsApp ini kita wajib follow up. Sebenarnya semua bisnis ya begini hukumnya. Ini apa ya? Ini udah kayak hukum bisnis dunia lah, di mana orang yang beli produk kita itu karena 80% sudah di follow up berkali-kali. Contoh paling gampang, baju yang teman-teman pakai sekarang, handphone, sepatu, tas apapun itu yang teman-teman pakai sekarang itu tanpa sadar kita udah kena follow up atau iklan yang bertubi-tubi dari brand tersebut. Misalnya saya pakai sepatu Nike. Saya pakai sepatu Nike itu bukan tanpa sebab, tapi mungkin karena teman pakai, lihat di TV sering pakai, karena mungkin atlet kesukaan saya juga pakai ini. Jadi emang banyak banget prosesnya. Intinya kita kena follow up atau iklan. Nah, sama nih, konsumen kita akhirnya mau beli itu karena dia tiap hari ngelihat, karena di follow up gitu. Nah, cuma cara orang follow up kan beda-beda. Ada yang lewat WhatsApp, ada yang lewat Instagram, ada yang lewat iklan dan seterusnya. Nah, jadi poin nomor 2 ini, poin pentingnya adalah teman-teman wajib follow up calon konsumennya secara rutin. Kalau saya punya target, satu orang yang ngechat WA itu minimal saya follow up minimal 8 sampai 12 kali. Minimal banget 8 kali. 8 kali itu apa aja? Macam-macam. Ada yang edukasi, ada yang promo, ada yang testimoni, ada yang awareness. Jadi macam-macam. Intinya saya punya target minimal satu orang kena 8 kali follow up. Oke? Itu poin kedua. Nah, yang terakhir, teman-teman bisa menggunakan teknik branding juga. Ini sebenarnya bukan ranah saya, karena saya juga masih belajar, tapi saya share apa yang memang udah saya pelajari aja. Salah satunya adalah kita perlu memunculkan satu campaign, tema, atau gain yang ingin kita tonjolkan. Misalnya kita bikin beberapa konten dengan satu tema yang sama. Nah, konten ini kita distribusikan menggunakan iklan. Oke, jadi kita iklankan konten branding kita itu menggunakan teknik retargeting. Jadi kalau bisa, gimana caranya prinsip nomor 2 ini dipakai ke iklan juga. Jadi bukan cuma di admin aja, tapi di Facebook Ads pun juga kita pakai. Gitu. Makanya saya juga punya target, kalau bisa orang yang udah nonton video saya, orang yang udah nonton video iklan saya maksudnya, yang produk saya, atau orang yang udah ngechat saya atau ngeklik WA, atau mungkin lihat landing page, berarti kan dia udah semi tertarik. Nah, gimana caranya orang-orang yang udah semi tertarik ini, itu kita retargeting dengan konten-konten yang baru, yang terus update, yang ngebahas tentang edukasinya, ngebahas tentang testimoninya, ngebahas tentang BPOM-nya, pengiriman barang, dan seterusnya. Jadi, ibaratnya ya, kalau teman-teman pernah ngerasain, kita ngeklik sekali doang, kita tertarik sama satu produk, misalnya saya tertarik sama produk pelangsing badan. Kita cuma ngeklik sekali, tapi besoknya saya diteror terus-terusan dengan iklan A, iklan B, tapi sama-sama judulnya pelangsing badan. Jadi kebayang ya, kita kayak cuma sekali masuk ke rumahnya dia, tapi abis itu diteror terus-terusan gitu. Nah, itu yang akhirnya ngebuat orang jadi mau beli gitu, karena diserbu dengan berbagai macam konten. Nah, ya itu kan harus ngerti tekniknya juga. Oke. Dan yang terakhir, teman-teman bisa menggunakan pola ini. Ini pola yang ya ini pola umum sih, tapi ya banyak orang yang lupa gitu. Banyak orang yang ujungnya nyerah karena dia nggak paham atau tidak mendalamkan tentang pola nomor 4 ini, yaitu testing, review. Nah, jadi pastiin kalau teman-teman datanya emang masih jelek, ya udah review lagi. Review lagi, testing lagi. Review lagi, testing lagi. Cuma itu caranya. Facebook itu kan robot ibaratnya ya. Facebook kita kan berhadapan dengan robot, bukan dengan manusia gitu. Facebook itu robot. Jadi kalau kita mau tahu detail mana hasil terbaiknya, ya udah kita perbanyak testing. Gitu. Kita testing pakai konten A, jelek, ganti lagi. Testing pakai landing page A, jelek, rubah lagi, cari tahu lagi mana yang harus diperbaiki. Ini ibaratnya kalau Anda punya winning landing page atau bahasa gampangnya landing page terbaik dan konten terbaik,
atau iklan terbaik, kalau teman-teman ketemu 3 ini, itu bisa terjadi perubahan hidup gitu. Jadi bahasanya iklan kita itu akan dilihat, landing page kita itu akan dilihat sama ribuan bahkan puluhan ribu orang ya, bahkan mungkin jutaan orang gitu. Jadi sekalinya ada yang kita rubah, kalau emang itu valid, kalau emang itu landing page-nya copywriting-nya jadi bagus, itu bisa ngerubah hidup loh. Ngerubah hidup tuh maksudnya tiba-tiba konversi jadi naik, pelanggan jadi banyak, yang closing jadi banyak, cuma karena kita matangin funnel-nya. Entah funnel iklannya, entah landing page-nya, atau entah website atau adminnya. Gitu. Jadi review, testing. Nah, review ini penting. Saya udah bahas ya sebenarnya di video yang soal review atau cara baca data. Kalau teman-teman belum paham bagaimana cara review, pastikan teman-teman pelajarin dulu nih cara review yang ada di video saya yang sebelumnya. Itu saya udah kupas tuntas juga gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu apa yang mau di-review, apa yang mau di-testing. Nah, intinya yang mau saya sampaikan, jangan pernah berhenti atau jangan pernah nyerah sebelum teman-teman dapat konten terbaik, landing page terbaik, sama produk terbaik. Karena bisa jadi sekarang gagal, tapi besok pas nyoba dengan copywriting yang baru lagi, ya bisa jadi hasilnya bagus. Bisa jadi konversi langsung naik gitu, tingkat closing rate-nya langsung naik gitu. Jadi emang intinya jangan pernah berhenti untuk testing. Nah, tapi yang paling penting, reviewnya harus benar. Jangan sampai asal testing, buang-buang uang, tapi nggak tahu nih apa yang di-testing. Dan nggak nge-review juga. Gitu. Jadi pastiin punya data juga. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada yang belum paham atau mau ditanyain, silakan komen aja di kolom komentar. Nanti saya akan balesin satu persatu. Kalau teman-teman dapat insight baru dari video ini, teman-teman boleh share juga di sosial media. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.